Kalau mau pasang behel gigi, bisa pakai BPJS nggak dok? Nih, saya kasih tahu. Semua perawatan ini yang di cover BPJS. Semua perawatan gigi ini yang di cover BPJS di tahun 2025. Dan ini, cang-cang, semua perawatan gigi ini yang tidak tercover BPJS. Yuk, saya bantu jelasin satu persatu. Nih, perawatan gigi yang ditanggung BPJS Kesehatan 2025 meliputi pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, serta prosedur medis seperti cabut gigi, sulung atau permanen, tambal gigi, pembersihan karang gigi, scaling, jika ada indikasi medis seperti radang gusi. Saya nanti bantu jelasin ya. Nih, perawatan gigi yang ditanggung BPJS, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, mencakup semua prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi. Jadi, kita datang, konsultasi, tanya jawab, diperiksakan oleh dokter giginya, baru dokter giginya menjelaskan itu akan free ya. Dilakukan di vaskes pertama atau di vaskes lanjutan, itu bisa. Pramedikasi obat untuk mempersiapkan pasien. Jadi kalau misalnya pramedikasi, misalkan nih giginya masih sakit tapi harus dicabut, berarti nggak boleh langsung dicabut kan, diobatin dulu, itu pramedikasi. Jadi kasih obat sebelum tindakan. Pasiennya suruh pulang dulu, nah obat tersebut lah nanti akan free juga, akan gratis. Cabut gigi sulung tuh cabut gigi anak. Nih penjelasannya, cabut gigi sulung melalui metode topikal dan infiltrasi. Topikal tuh obat oles bius ya, dan infiltrasi itu obat anestesi, biasanya dilakukan bius lokal. Nah itu free. Obat-obat pasca ekstraksi, jadi setelah pencabutan seperti yang tadi saya bilang, itu akan dikasih obat minum setelah pencabutan giginya. Nah, obat-obat pasca pencabutan yang diberikan setelah pencabutan gigi untuk membantu penyembuhan. Tambal gigi, tumpatan komposit, dan gelas ionomer kaca atau GIC untuk mengatasi gigi berlubang. Jadi kalau misalnya gigi-gigi berlubang yang bisa langsung ditambal permanen, itu ada dua bahan, ada resin komposit dan GIC. Nah, tapi resin kompositnya, resin komposit yang untuk bagian posterior ya, untuk bagian anterior biasanya tidak tercover. Scaling gigi, nah ini yang sering ya. Scaling gigi, pembersihan karang gigi terutama pada kasus gingivitis dan radang gusi. Jadi ada beberapa pasien, dok scaling itu di cover BPJS nggak? Ya jawabannya kalau misalnya scaling untuk masalah estetik, untuk mempercantik diri karena banyak karang giginya, kita lihat, kok banyak karang giginya sih, ya udah dibersihkan. Nah itu nggak bisa pakai BPJS. Tapi kalau misalkan pemeriksaan karang gigi ternyata ada gusinya radang dan giginya malah jadi goyang, nah itu nanti masuknya periodontitis atau gingivitis akut. Nah gingivitis akut lah tahap awal dari radang tersebut, nah tercover BPJS. Kalau periodontitis di sini tidak tertulis periodontitis tercover BPJS atau tidaknya ya. Nah terus ini pemasangan gigi palsu seperti di video sebelumnya, pemasangan gigi palsu hanya mensubsidi, bukan mengcover full ya. Mensubsidi berarti ada selisih harga yang nanti akan dibayarkan langsung di vaskesnya, baik itu vaskes pertama atau vaskes lanjutan tingkat 2. Tergantung harganya berapa, tergantung harga dasarnya setelah dihitungkan oleh dokter giginya. Paham ya? Jangan sampai salah lagi nih. Terus kegawat daruratan orodental. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan, mungkin bagian gigi yang copot, darahnya keluar terus, nah itu tercover BPJS. Nih ada lagi yang sering ditanyakan nih, ini pas dengan pertanyaan Kak Endah nih, kalau mau pasang behel bisa BPJS atau enggak dok? Nih jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 perawatan yang tidak tercover BPJS. Perawatan yang bersifat estetik untuk memperbaiki warna gigi tidak bisa tercover BPJS. Perawatan saluran akar menurut beberapa sumber, perawatan saluran akar gigi pada umumnya tidak ditanggung BPJS. Nah, ada perawatan saluran akar yang ditanggung BPJS dan ada yang tidak ditanggung BPJS. Ini update 2025. Jadi kalau misalkan perawatan saluran akar ditanggung BPJS atau enggak, kalian masih mending datang aja dengan surat rujukan dari puskesmas, vaskes 1 atau klinik BPJS-nya. Datang dan tanyakan ke dokter spesialis konservasi gigi, adalah dokter spesialis untuk perawatan saluran akar. Nah, di sana prosedurnya gimana? Ada beberapa prosedur yang bisa tercover BPJS atau tidak. Kalau misalkan belum langsung nanya ke vaskes tersebut, ya kita nggak tahu ya. Karena di sini nih masih abu-abu nih. Saluran akar gigi umumnya tidak ditanggung. Nah, dirujuk ke rumah sakit atau vaskes lanjutan. Nah, ini pemasangan behel ortodonti. Pemasangan behel ortodonti pada umumnya tidak ditanggung BPJS. Ortodonti itu ya pemasangan behel. Tidak, karena dianggapnya estetik. Nah, ronsen gigi pada umumnya tidak ditanggung juga. Ya 2025 ronsen gigi tidak ditanggung juga ternyata.
Terus, scaling gigi tanpa indikasi medis, scaling gigi hanya ditanggung jika ada indikasi medis, yaitu gingivitis akut atau radang gusi. Yang saya jelasin semua ini peraturan 2025. Bisa jadi peraturan ini akan berubah di 2026, 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Nah, semoga bisa membantu untuk kita semua, dan jangan lupa follow, isi lagi di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. Ciao.